Kaisar Naga Abadi Chapter 441 Bahasa Indonesia. 441 Pertarungan antara momentum dan niat. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat dan berbalik untuk pergi. Hehe, Lu Ming, beraninya kamu menyinggung Kai Gou seperti ini. Ini sungguh tidak bijaksana. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun. Kamu akan mati di tangan Kai Gou. Qiu Cangkong tertawa dingin sebelum berbalik untuk pergi juga. Setelah itu, berita pertarungan antara Lu Ming dan Kai Gou menyebar dengan cepat. Lu Ming berbalik dan memasuki halaman langit timur. Dia mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Matahari terbenam dan terbit kembali, dan 1 hari telah berlalu. Panggung pertempuran penjaga surgawi dibangun di puncak gunung. Puncak gunung ini relatif lebar dan datar, serta terdapat panggung pertempuran yang lebar dan lebarnya 10 mil. Seperti namanya, ini untuk duel antar pengawal Dewa di Tian. Cincin pertarungan itu terbuat dari logam hitam dan ditutupi dengan tulisan. Bahkan raja tingkat rendah pun tidak akan mampu memecahkannya. Di platform pertempuran penjaga surgawi, hidup dan mati tidak boleh diabaikan. Pagi-pagi sekali, panggung pertempuran para penjaga dewa sudah dikelilingi oleh orang-orang. Setidaknya ada 10.000 di antaranya. Kali ini, ada sekitar 6 hingga 7.000 penjaga dewa di Tian baru di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Dapat dikatakan bahwa selain mereka yang berkultivasi secara tertutup atau ada urusan penting yang harus diselesaikan, mayoritas dari mereka telah datang. Faktanya, beberapa pengawal Dewa di Tian sebelumnya juga datang ke lokasi kejadian setelah menerima kabar tersebut. Bagaimanapun, ini terkait dengan suksesi penjaga Dewa Langit Timur, jadi secara alami mendapat perhatian. Suara mendesing. Sesosok terbang di udara dan mendarat di ring pertarungan penjaga surgawi. Kai Gou telah tiba. Seseorang berteriak. Saat Kai Gou mendarat di ring pertarungan, dia menyilangkan tangan dan menutup matanya untuk beristirahat. Bus. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul di ring pertarungan. Lu Ming juga ada di sini. Saya tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika dia tidak datang. Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki aturan bahwa penjaga surgawi 4 surga dapat diperoleh dengan menantang orang lain, dan mereka tidak dapat menghindari pertempuran. Jika dia tidak datang dan menghindari pertempuran, Istana Surgawi Surga Empir juga akan melepaskan posisinya sebagai pengawal surgawi Surga Timur. Kedatangan Lu Ming menimbulkan diskusi panas. Kai Gou juga membuka matanya, dan niat membunuh yang kental muncul dari matanya. Dia berkata dengan dingin, Lu Ming, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Kalimat ini persis seperti yang ingin kukatakan padamu. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, benarkah begitu? Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Kai Gou tertawa dingin. Bus. Pada saat itu, seorang pria parubaya muncul di arena pertarungan. Setengah waktu terkait dengan suksesi penjaga Dewa Langit Timur. Saya akan menjadi saksinya. Pemenangnya adalah para penjaga Dewa Langit Timur. Apalagi yang ingin kamu katakan? Petik 2. Pria parubaya itu berteriak. Tidak. Aku tidak melakukannya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming dan Kai Gou menggelengkan kepala. Dengan pengumuman pria parubaya tersebut, suasana menjadi semakin meriah. Menurut kalian siapa yang akan menang? Apakah Lu Ming punya peluang untuk menang? Mustahil. Saya tidak menyangkal bahwa bakat Lu Ming memang menakutkan, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah. Ketika dia mengambil alih penjaga langit timur, dia hanya berada di puncak alam Grandmaster bela diri tingkat 8. Hanya sebulan telah berlalu sejak itu. Bahkan jika dia menerobos ke ranah Grandmaster bela diri tingkat 9, atau bahkan puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 9, dia tidak mungkin menjadi tandingan Kai Gou. Selain itu, tidak mungkin untuk menerobos dari puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 8 ke puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 9 dalam sebulan. Raja setengah langkah jauh lebih kuat daripada alam leluhur bela diri kelas 9 puncak. Dia 2 tingkat lebih kuat. Apalagi Kai Gou sendiri adalah ahli antara level 4 dan level 5. Jika dijumlahkan, Kai Gou lebih dari 6 tingkat lebih kuat dari rata-rata puncak alam leluhur bela diri kelas 9. Lu Ming tidak mungkin menjadi lawannya. Bagi seorang jenius seperti Kai Gou,
ketika dia berada di alam raja setengah langkah, kecuali jika itu adalah pertarungan dengan tingkat kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau begitu, Lu Ming tidak punya peluang. Lu Ming tidak mungkin menang. Orang yang mengucapkan kalimat terakhir adalah seorang pemuda berwajah dingin berjubah emas. Kata-kata orang ini menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena orang ini adalah salah satu dari 4 penjaga dewa, Zhong Hao dari pengawal surgawi selatan. Kai Gou tidak lemah. Biarpun itu aku, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Tidak mungkin Lu Ming mengalahkan Kai Gou. Zhong Hao berkata dengan tegas. Ekspresi dinginnya dipenuhi keyakinan. Saudara Zhong benar. Tak jauh dari situ, wanita cantik lainnya tertawa. Wanita cantik ini adalah penjaga surgawi surga utara dari 4 penjaga surgawi. Kemudian, mata semua orang beralih ke sisi lain. Ada seorang pemuda berjubah putih. Dia setampan jade. Hal yang paling aneh dari dirinya adalah terdapat tanda berbentuk pedang di antara alisnya, yang membuatnya tampak semakin misterius. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Mereka sepertinya takut pada orang ini dan menjaga jarak. Pria ini adalah yang terakhir dari 4 penjaga dewa surga barat. Di saat yang sama, dia juga dikenal sebagai orang terkuat di antara 4 penjaga dewa. Ketika dia bertarung untuk para pengawal surgawi kerajaan barat, raja setengah langkah lainnya bahkan tidak bertahan 3 gerakan melawannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya dia. Semua orang memandangnya, ingin mendengar pendapatnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, 2 aura kuat melonjak ke langit dari ring pertempuran. Lu Ming dan Kai Gou hendak mengambil tindakan. Lu Ming, mati. Mati. Kai Gou berteriak dengan dingin saat pedang hijau panjang dan tipis muncul di tangannya. Bus. Pedang panjang berwarna hijau itu mengeluarkan teriakan lembut dan langsung melintasi jarak ratusan meter, menusuk ke arah Lu Ming. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang yang hadir tidak dapat melihat lintasan pedang dengan jelas. Maksud, jelas sekali bahwa Kai Gou telah memahami sedikit pun konsep angin berdasarkan kekuatan angin. Biarpun itu hanya jejak penciptaan angin, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan tempur Kai Gou meningkat pesat. Angin dan api. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke depan. Pada tombak panjang, kekuatan angin dan api dipadatkan hingga sempurna. Ding, ding, ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Ledakan, ki asli yang penuh kekerasan, kekuatan angin dan api, memenuhi seluruh arena pertarungan. Bus, bus. Saat berikutnya, kedua sosok itu mundur dengan cepat, masing-masing mundur beberapa mil, lalu berdiri diam. Semua orang yang hadir tercengang dan mata mereka membelalak kaget. Lu Ming, dia berhasil memblokir serangan konsep angin Kai Gou. Bagaimana mungkin? Petik 2. Apakah kalian melihatnya? Budidaya Lu Ming telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Itu bukan poin utamanya. Keduanya tidak menggunakan teknik seni bela diri apapun sekarang. Mereka hanya menguji keadaan dengan serangan mereka. Bagaimana mungkin Lu Ming menghalangi konsep angin Kai Gou? Petik 2. Kekuatan sebenarnya dapat menghalangi niat. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Kerumunan sedang berdiskusi dengan hangat dan sangat terkejut. Inilah kekuatan angin dan api. Saat ini, suara yang jelas dan dingin terdengar. Semua orang terkejut, karena orang yang berbicara sebenarnya adalah penjaga surga barat, Seng Wushuang, yang belum pernah berbicara sebelumnya. Lu Ming telah memahami 2 jenis pemaksaan. Terlebih lagi, kedua jenis pemaksaan tersebut telah menyatu dan telah mencapai kesempurnaan. Seng Wushuang berkata perlahan, namun, dia tidak terdengar serius. Dia hanya menyatakan fakta seolah-olah Lu Ming tidak layak untuk diperhatikan. Perpaduan angin dan api. Tidak heran, tidak heran. Lu Ming ini juga mengesankan. Dia benar-benar memahami 2 jenis kekuatan dan bahkan berhasil menggabungkannya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar mengembangkan keduanya dengan sempurna. Banyak orang yang takjub. Kaisar Naga Abadi Chapter 442 Bahasa Indonesia 442 Bab 442 Pembunuhan yang sombong. Banyak orang terkejut. Tidak mudah untuk mengembangkan satu jenis si hingga sempurna, apalagi 2. Apalagi dia berhasil menggabungkannya. Koma.
Kesulitannya bukan hanya 2 kali lipat dari memahami suatu jenis si, melainkan peningkatan eksponensial. Tidak heran kekuatan tempur Lu Ming begitu menakutkan. Seseorang berseru, sulit untuk mencapai hal-hal besar dengan melakukan 2 hal pada waktu yang sama. Seng Wushuang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Saudara Seng benar, Zhong Hao berkata sambil tersenyum. Aduh, pada saat ini, lolongan seperti serigala terdengar di arena pertarungan. Aura di tubuh Kai Gou semakin kuat. Seekor anjing hitam dengan 2 kepala muncul di atas kepalanya. Anjing iblis berkepala 2 adalah binatang iblis yang sangat kuat. 6 cakra perak melingkari anjing iblis berkepala 2 itu. Itu memang seekor anjing. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa garis keturunan Kai Gou benar-benar adalah seekor anjing. Kecil, apa yang kamu bicarakan? Aku anjing neraka berkepala 2, pergilah ke neraka. Kai Gou berteriak ketika dia mengaktifkan Blood Meridiannya. Di saat yang sama, pedang panjangnya bergetar dan ujung pedangnya membelah udara. Seketika, bila angin terbentuk dan dikirim terbang menuju Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Setidaknya ada beberapa lusin bila angin yang sangat tajam, bahkan lebih tajam dari bila angin. Hanya mereka yang telah memahami sedikit konsep angin yang dapat melaksanakannya, dan bahkan kekuatan pada tahap kesempurnaan pun tidak akan mampu melakukannya. Ini bisa dianggap sebagai pengendalian awal terhadap angin. Bus, Lu Ming meraih ujung tombak dan mengguncangnya. Puluhan bunga tombak muncul di langit. Masing-masing bunga tombak ini mengandung kekuatan angin dan api. Bang, bang, setelah puluhan ledakan, bila angin dan bunga tombak hancur. Pedang pemakan matahari anjing surgawi. Tiba-tiba, Kai Gou melolong panjang dan menghunuskan pedang panjangnya. Sebuah fenomena aneh muncul di langit. Matahari muncul, diikuti oleh anjing kuning yang besar. Ia membuka mulutnya dan menelan matahari. Dengan matahari di mulutnya, ia menerkam Lu Ming, memancarkan aura yang menakutkan. Wow, anjingnya menggigit. Lu Ming bergegas ke langit dan berteriak, hampir menyebabkan mulut Kai Gou berputar karena marah. Bang, bang, lalu, Lu Ming mengambil 2 langkah berturut-turut. Surga 9 naga menginjak-injak langkah, 2 langkah berturut-turut. Dan EBSP, langit dan bumi bergemuruh ketika kekuatan mengerikan meledak seperti banjir. Tubuh anjing kuning bergetar hebat, dan dengan ratapan terakhir, ia meledak. Sosok Kai Gou mau tidak mau terbang mundur. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Lu Ming sebenarnya berhasil mengalahkan Kai Gou. Bagaimana mungkin? Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Namun, Kai Gou belum mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Lihat, Kai Gou akan berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Pada saat itu, aura di tubuh Kai Gou sebenarnya telah meningkat 1 tingkat lagi. Sinar cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Teknik rahasia ini adalah kondisi terkuat Kai Gou, dan kekuatan tempurnya melampaui 4 besar. Wow, anjing kuning telah berubah. Lu Ming berteriak. Penonton tidak bisa berkata-kata. Kai Gou sangat marah hingga dadanya membengkak. Mati. Anjing surgawi melahap langit. Kai Gou melolong panjang dan sinar pedang yang menakutkan meledak, mengembun menjadi Hound surgawi yang menerkam ke arah Lu Ming. Hound surgawi ini terbentuk dari pedang Qi dan dapat menghancurkan segalanya. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Mari kita akhiri ini, serangan naga sejati. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Mengerang. Raungan naga terdengar saat naga sejati 2 warna terbang keluar, memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Naga sejati 2 warna dan Hound surgawi bertabrakan. Pada saat ini, seluruh arena pertempuran bergetar hebat, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Cepat mundur. Banyak orang yang dekat dengannya mundur dengan panik. Siapapun yang berada di bawah kerajaan setengah langkah harus mundur 10 mil. Hanya raja setengah langkah yang tidak melakukannya. Nes, bukankah ini terlalu kuat? Apakah ini kekuatan tempur seseorang di bawah tingkat raja? Seorang seniman bela diri normal dengan level yang sama akan hancur berkeping-keping dalam satu gerakan. Dia terlalu kuat. Dia jenius terkuat di wilayah timur wilayah Tianshuan. Siapa yang akan menang?
Mata semua orang membara saat mereka menatap ring pertarungan. Mengaum, naga sejati dua warna itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Hound surgawi itu meraung dan pingsan. Dengan teriakan, tubuh Kaigou terlempar seperti bola meriam, meluncur beberapa mil di atas ring pertempuran. Bus, Lu Ming maju selangkah dan menyerang Kaigou. Tombak panjangnya seperti sambaran petir yang dingin, menusuk ke arah Kaigou. Kaigou terkejut. Dia berguling di tanah lebih dari 10 kali dan menghindari serangan Lu Ming. Anjing kuning berguling-guling. Tidak buruk. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari. Lu Ming maju selangkah dan energi kekerasan meledak ke depan. Kaigou mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia dikirim terbang seperti anak ayam kecil, darah muncrat dari mulutnya. Saya menyerah, saya mengaku kalah. Kaigou ketakutan dan melolong kaget. Akui kekalahan. Saya tidak menerima ini. Lu Ming mencibir. Tatapannya sangat dingin. Kilauan tombak itu sedingin es. Itu menembus kekosongan dan menusuk Kaigou. Kali ini, Kaigou tidak bisa lagi menghindarinya. Puci. Tombak panjang itu menembus dada Kaigou, mengangkatnya ke udara. Saya mengaku kalah. Aku mohon, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kaigou menjerit kesakitan. Ia merasa kematian begitu dekat dengannya. Selama ki esensial Lu Ming meledak, dia pasti sudah mati. Dia takut setengah mati. Selama dia memikirkan masa depan cerah yang akan meninggalkannya, dia akan sangat takut hingga seluruh tubuhnya akan gemetar. Membiarkanmu pergi. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku ketika kamu mencoba mengambil penjaga surgawi langit timurku? Petik 2. Jika aku tidak cukup kuat dan kalah darimu, maukah kamu melepaskanku? Suara Lu Ming sangat dingin saat dia menanyakan dua pertanyaan berturut-turut. Saya salah. Saya gagal mengenali Met. Tai, aku gagal melihat. Anda adalah putra kesayangan dewa yang sejati. Aku ini kotoran anjing. Ya, aku ini kotoran anjing. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku hidup. Kaigou memohon dengan menyedihkan. Untuk hidup, dia tidak peduli dengan hal lain. Sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Ayo pergi. Lu Ming tidak tergerak dan berkata dengan dingin. Kali ini, dia tidak akan melepaskan Kaigou. Dia ingin mengintimidasi yang lain dengan waktunya yang menggelegar dan memberitahu mereka bahwa dia, Lu Ming, bukanlah orang yang mudah menyerah. Sebaliknya, dia adalah seorang prajurit pembunuh, seorang prajurit pembunuh. Saya tidak takut, saya tidak takut. Kaigou berteriak dengan marah dan berjuang keras. Bus, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan ki esensialnya meledak. Hati Kaigou meledak dalam sekejap. Kaigou melolong dan berhenti bernapas. Desis-desis-desis. Semua orang yang hadir tersentak. Lu Ming telah menang. Setengah langkah Raja Kaigou telah terbunuh. Sebelum ini, tidak ada seorang pun yang memikirkan akhir cerita seperti itu. Hampir semua orang mengira Kaigou pasti mampu menghancurkan Lu Ming dan merebut tahta penjaga langit timur. Dia tidak pernah menyangka bahwa hasilnya justru sebaliknya. Pada akhirnya, Lu Ming mengalahkan Kaigou dan membunuhnya. Beberapa orang yang yakin Lu Ming akan dikalahkan merasakan wajah mereka terbakar. Hal ini terutama terjadi pada Zhong Hao. Dia bahkan mengatakan bahwa dia harus berusaha keras untuk mengalahkan Kaigou dan bahwa Lu Ming jelas bukan tandingan Kaigou. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Namun, kenyataannya Lu Ming telah menghancurkan Kaigou. Ini sama dengan mengatakan bahwa Lu Ming lebih kuat darinya. Dia merasa telah ditampar oleh Lu Ming dan wajahnya terbakar. Kaisar Naga Abadi Chapter 443 Bahasa Indonesia 443 Penjaga Surgawi Surga Barat, Seng Wushuang. Menjijikkan, Zhong Hao menggeram dalam hatinya, sangat tidak senang. Namun, ketika dia melihat Lu Ming, ekspresinya penuh kesungguhan. Kaigou berada di alam raja setengah langkah, 2 tingkat lebih tinggi dari puncak alam leluhur bela diri tingkat 9 yang normal. Pada saat yang sama, dia adalah seorang jenius yang berada di peringkat antara level 4 dan level 5. Kekuatan tempurnya lebih dari 6 tingkat lebih tinggi dari puncak tingkat ke-9 Grandmaster seni bela diri biasa. Lu Ming, dengan budidayanya di puncak alam Grandmaster seni bela diri tingkat 9, sebenarnya mampu menang. Ini sungguh sulit dipercaya.
Mungkinkah kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat 7? Saat memikirkan hal ini, semua orang menarik napas dingin, mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang jenius setelah 7 pertempuran, bagaimana mungkin? Apakah ada orang jenius di wilayah timur wilayah Tianshuan? Bahkan kelompok penjaga Dewa di Tian sebelumnya memandang Lu Ming dengan tatapan muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah kerumunan, wajah Zhang Seng dan Qiu Changkong pucat pasi. Mata mereka terbuka lebar, tidak mampu menerima apa yang terjadi. Hanya sebulan lebih sedikit dan Lu Ming telah menjadi sangat kuat. Sekarang, bahkan jika keduanya bergabung, Lu Ming dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Lu Ming. Orang ini terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, akulah yang akan mati. Mata Qiu Changkong bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Bus! Di arena pertempuran, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan membuang mayat Kai Gou. Pada saat yang sama, dia menyedot ki esensialnya, dan cincin penyimpanan Kai Gou tersedot ke tangan Lu Ming. Adapun esensi darah Kai Gou, ada terlalu banyak orang di tempat kejadian. Lu Ming tidak melahapnya. Saat mayat Kai Gou jatuh ke tanah, semua orang menghela nafas lega. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Kai Gou telah gagal dalam tantangannya. Penjaga surgawi langit timur tetaplah Lu Ming. Pria parubaya itu mengumumkan. Lu Ming tersenyum tipis dan hendak berbalik dan pergi. Lu Ming, kamu tidak buruk. Saat ini, suara yang jelas dan dingin terdengar. Lu Ming tertegun dan melihat ke arah suara itu. Seorang pria muda dengan tanda berbentuk pedang di antara alisnya sedang berjalan di udara, selangkah demi selangkah, menuju ring pertempuran. Seng Wushuang, ini Seng Wushuang. Apa yang dia lakukan di arena pertarungan? Petik 2. Mungkinkah dia bersemangat dan ingin menantang Lu Ming? Petik 2. Mustahil. Jika itu masalahnya, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Pemuda ini tidak lain adalah penjaga surgawi surga barat, yang dikenal sebagai jenius paling kuat di angkatan ini, Seng Wushuang. Seng Wushuang melangkah ke ring pertempuran dan berdiri 100 meter di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak buruk. Kamu layak menjadi lawanku sekarang. Seng Wushuang tampan dan tangannya berada di belakang punggung. Para remaja putri di sekitarnya memandang Seng Wushuang dengan mata berbinar. Oh, Lu Ming sedikit terkejut. Oh, katanya, sejujurnya, dia belum pernah mendengar tentang Seng Wushuang. Namun, kamu hanya layak menjadi lawanku sekarang. Di masa depan, Anda mungkin tidak akan seperti itu. Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda telah mengambil jalan yang salah. Seng Wushuang melanjutkan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang penatua yang memberikan nasihat kepada seorang junior. Apa? Lu Ming tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak saudara ini? Dia merasa terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa dia mengambil jalan yang salah? Yang lain tercengang, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki ekspresi berpikir. Apakah kamu sendiri tidak menyadarinya? Anda telah memahami dua jenis kekuatan pada saat yang bersamaan. Meskipun ini merupakan peningkatan besar untuk kekuatan tempur Anda, energi seseorang terbatas. Dibutuhkan seumur hidup untuk memahami satu jenis kekuatan dan satu jenis alam esensi langit dan bumi, tetapi Anda telah memahami dua jenis kekuatan sekaligus. Dalam jangka pendek, Anda mungkin tampak kuat, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Di masa depan, bahkan jika kamu bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri, pencapaianmu akan terbatas. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda bisa menjadi lawan saya sekarang, tetapi di masa depan, kesenjangan antara Anda dan saya hanya akan semakin membesar. Anda tidak akan pernah bisa mengejar saya. Seng Wushuang melanjutkan dengan penuh percaya diri. Itu benar. Seng Wushuang benar. Memahami dua jenis kekuatan akan sangat meningkatkan kekuatan Anda dalam jangka pendek. Namun, hal itu pasti akan mempengaruhi budidaya Anda di masa depan. Orang-orang di sekitar mereka merasa apa yang dikatakan Seng Wushuang masuk akal. Namun, Lu Ming terdiam. Terlebih lagi, sikap Seng Wushuang benar-benar membuat Lu Ming kesal. Oleh karena itu, Lu Ming meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Siapa kamu? Kamu punya jalanmu sendiri,
aku punya jalanku sendiri, aku tidak perlu kamu memberitahuku. Petik 2. Terlebih lagi, untuk orang sepertimu, melampauimu hanya dalam hitungan menit. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Anda tersesat dan bahkan mencoba melampaui saya. Lelucon yang luar biasa. Saya berbaik hati memberi Anda nasihat, tetapi Anda tidak menghargainya. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup dan mati sendiri. Seng Wushuang mendengus dan pergi dengan tangan di belakang punggung. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Dia pikir dia siapa? Dia terlihat seperti ahli nomor 1 di dunia, sungguh menggelikan. Lu Ming bergumam. Dia kemudian naik ke udara dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja, pertarungan ini mau tidak mau menjadi topik diskusi orang lain. Namun, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lu Ming. Lu Ming telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi pengawal surgawi langit timur. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Seng Wushuang telah menyebar. Kebanyakan orang setuju dengan Seng Wushuang. Ada batasan berapa banyak energi yang dapat dicurahkan seseorang untuk memahami dua jenis si pada saat yang bersamaan. Jika Lu Ming tidak memperbaiki kesalahannya, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Setelah Lu Ming kembali ke halaman langit timur, dia terus memahami kekuatan angin dan api. Secara alami, dia tidak akan menyerah dalam mengembangkan kekuatan angin api hanya karena apa yang dikatakan Seng Wushuang. Sejak dia memahami kekuatan angin dan api dan menggabungkannya, kekuatan angin dan api telah sangat membantu Lu Ming. Selain itu, 3 kemutlakan Dewa Naga bukan hanya satu kekuatan atau alam niat yang bisa melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, dia harus mengembangkan kekuatan angin dan api bersama-sama. Selain itu, Lu Ming punya ambisi lain. Dia ingin memahami kekuatan petir dan menggabungkan angin, api, dan kilat untuk mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke alam tertinggi. Waktu perlahan berlalu. Di puncak gunung lainnya, di halaman. Qiu Changkong dan seorang pemuda berbaju ungu sedang duduk berhadapan. Brengsek. Bagaimana Bestart Lu Ming itu bisa begitu kuat? Bagaimana tingkat kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Brengsek. Qiu Changkong meraung marah. Adik laki-laki, jangan tidak sabar. Menurut pendapat saya, Lu Ming pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja atau dia memiliki harta karun. Pemuda berbaju ungu mengambil secangkir anggur, menyesapnya, dan tersenyum. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pemuda inilah yang mengirimkan surat undangan ke Kekaisaran Matahari Terik. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta guru untuk maju ke depan dan mencari alasan untuk mengeksekusi Lu Ming? Mata Qiu Changkong bersinar dengan cahaya dingin. Konyol, Tuan. Meskipun Anda adalah penguasa Aula Guntur, salah satu dari 9 aula, kali ini Lu Ming adalah penjaga langit timur. Dia berada di bawah perhatian Hall Master lainnya. Jika Anda menyerang Lu Ming, Anda pasti akan membuat marah para Master Aula. Bahkan mungkin membuat Tuan Istana khawatir. Pada saat itu, kamu akan kesulitan menjelaskannya dan kamu akan dihukum. Saya tidak bisa hanya melihat Lu Ming terus berkembang. Saya khawatir akan sulit untuk menekannya ketika dia besar nanti. Qiu Changkong bertanya dengan cemas. Kaisar Naga Abadi Chapter 444 Bahasa Indonesia. 444 Pelajaran dari Ketua Aula. Adik laki-laki benar. Kita tidak bisa membiarkan Lu Ming hidup. Guru tidak bisa melakukannya, tapi kami bisa. Namun, meski aku melakukannya sekarang, aku tidak 100% percaya diri. Pemuda berbaju ungu itu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak mengundang kakak-kakak senior lainnya? Jawab Qiu Changkong. Adapun 2 kakak laki-laki lainnya, salah satunya sedang bepergian keluar, dan yang lainnya sedang mengasingkan diri. Adik muda, jangan khawatir. Kultivasi saya telah mencapai alam lingkaran besar, dan saya akan mengasingkan diri untuk segera menerobos ke alam Raja Bela Diri. Saat aku menerobos ke alam Raja Bela Diri, aku bisa membunuh Lu Ming dengan 1 jentikan tanganku. Pemuda berbaju ungu berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki akan menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Petik 2. Qiu Changkong sangat gembira. Itu benar. Saya telah terjebak di alam setengah langkah raja selama bertahun-tahun. Sekarang aku telah mencapai batasku,
inilah waktunya untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Kata pemuda berjubah ungu. Seberapa percaya diri kamu, kakak senior? 80%. Pemuda berbaju ungu itu sangat percaya diri. Hahaha, itu bagus. Biarkan Luming hidup lebih lama. Ketika kakak senior menerobos ke alam Raja Bela Diri, itu akan menjadi saat kematian Luming. Qiu Changkong sangat gembira. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia bukanlah tandingan Raja Bela Diri. Selama pemuda berbaju ungu menerobos ke alam Raja Bela Diri dan keluar dari budidaya tertutupnya, dia bisa dengan mudah menemukan alasan untuk menantang Luming, dan Luming akan mati. Luming, kamu bisa menjadi sombong sesukamu, tapi kamu tidak akan bisa menjadi sombong lama-lama. Qiu Changkong tertawa dingin. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Luming memahami kekuatan angin dan api setiap hari. Namun kemajuannya sangat kecil. Dan EBSP, setelah kekuatan, mencapai kesempurnaan, sangat sulit untuk memahami maksud darinya. Banyak orang akan terjebak pada langkah ini sepanjang hidup mereka, tidak dapat mencapai kemajuan apapun. Hari ini, penguasa Istana Angin akan mengadakan ceramah dan secara pribadi menjelaskan kekuatan dan konsep angin. Kita tidak boleh melewatkan ini. Luming berdiri dan meninggalkan halaman, terbang menuju Istana Angin. Sesekali, 9 kepala balai Istana Surgawi Surga Empyrean secara pribadi akan memberikan pelajaran dan menjelaskan kekuatan dan ranah niat dari atribut terkait. Ini akan menarik sejumlah besar pengawal Dewa Ditian untuk menghadiri ceramah tersebut. Ketika Luming tiba di pintu masuk Istana Angin, dia memperhatikan ada sosok lain yang terbang ke arahnya dari arah lain. Tidak ada yang memeriksa di pintu masuk utama. Yang mau masuk untuk mendengarkan bisa langsung masuk. Luming berjalan ke Istana Angin dan tiba di aula besar. Aula utama sangat luas. Lantai aula utama dipenuhi sajadah. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.000 orang yang duduk bersila di kasur. Masuknya Luming menarik perhatian banyak orang. Luming mengabaikannya. Dia menemukan kasur secara acak dan duduk. Dia menutup matanya dan menunggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah. Dengan sangat cepat, ia berhasil menembus 2.000 orang. Mayoritas dari mereka adalah para pengawal Ditian yang baru bergabung tahun ini, sementara sebagian dari mereka berasal dari angkatan sebelumnya. Istana Tuan Feng ada di sini. Seseorang berbisik. Luming membuka matanya dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau dengan janggut indah berjalan ke arahnya. Lelaki tua itu tampak berusia 60-an dan tersenyum tipis. Tidak ada jejak fluktuasi esensi sejati atau aura kuat di tubuhnya. Sama seperti orang biasa. Namun, tidak ada yang berani menunjukkan sedikit pun rasa jijik atau tidak hormat. Dikatakan bahwa 9 kepala istana semuanya adalah raja tingkat atas. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang raja tingkat akhir biasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Salam, Tuan Istana Feng. Lebih dari 2.000 orang berdiri dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Istana Master Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua orang mengambil tempat duduknya. Istana Master Feng juga duduk bersila di platform tinggi di atas aula utama. Saat ini, semua orang yang datang berada di bawah alam Raja Bela Diri dan telah memahami kekuatan angin. Saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana memahami konsep jejak angin dari kekuatan angin, dan kemudian bagaimana menggunakan konsep jejak angin ini untuk akhirnya menyingkat sebuah rune niat dan lulus ujian kesengsaraan surgawi untuk mencapai ranah Raja Bela Diri. Suara Istana Master Feng terdengar. Semangat semua orang terangkat. Mereka datang ke sini untuk mendengar ini. Untuk mengetahui semua ini, pertama-tama Anda harus memahami dengan jelas apa itu kekuatan. Apa tujuannya? Suara Istana Master Feng terus terdengar, momentum sebenarnya adalah sejenis alam niat langit dan bumi. Namun, ini adalah cara meminjamnya yang sangat dangkal. Ini karena setiap atribut akan mempunyai momentum. Ibarat air, jika lembut, ia dapat menyehatkan segala sesuatu. Ini juga semacam kekuatan air. Jika terjadi kekerasan, dapat menghancurkan bumi. Ini juga semacam kekuatan air. Seperti angin. Saat lembut, seperti angin jernih. Jika terjadi kekerasan, hal itu dapat menghancurkan segalanya. Ini semua adalah kekuatan angin. Ketika Anda memahami kekuatan,
Anda sebenarnya hanya meminjam alam maksud langit dan bumi. Ini umumnya dikenal sebagai kekuatan pinjaman. Meminjam kekuatan dapat meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan sebagainya. Saat dia mengatakan ini, aura kuat keluar dari tubuh istana Master Feng. Auranya tiba-tiba menjadi megah, berat, dan tak terjangkau seperti gunung dewa kuno. Saat berikutnya, auranya menghilang tanpa jejak. Namun, esensi alam langit dan bumi sama sekali berbeda dari momentum. Intisari alam langit dan bumi adalah kendali. Kontrol atribut dan gunakan untuk menciptakan segala macam cara misterius. Setelah mengatakan itu, istana Master Feng tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada angin beliung yang berputar kencang. Meskipun tornado itu kecil, Lu Ming bisa mendengar suara siulan yang menakutkan. Lu Ming yakin selama Tuan Istana Feng membuang tornado ini, ia pasti mampu menghancurkan gunung. Kemudian, Istana Master Feng menggerakkan tangannya dan tornado itu menghilang. Bilah angin muncul di jarinya. Bilah angin itu seperti bilah, membelah ruang dan menyebabkan ruang beriak seperti air. Orang bisa melihat betapa menakutkannya bilah angin ini. Tentu saja, ada yang kuat dan lemah dalam hal mengendalikan suatu atribut. Menurut derajat penguasaannya, alam hakikat langit dan bumi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Secara umum, seorang raja bela diri hanya dapat mengendalikan alam esensi langit dan bumi tingkat 1. Istana Master Feng menjelaskan momentum angin dan penciptaan angin. Kadang-kadang, dia bahkan mempraktikkannya sendiri. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian, karena takut melewatkan setiap kata dan tindakan. Selama ini, Lu Ming telah memahami dan berkultivasi sendiri. Kapan ahli tersebut menjelaskan dan berlatih secara langsung. Saat ini, mata Lu Ming berbinar saat dia mendengarkan. Banyak pertanyaan yang telah lama mengganggunya terjawab satu persatu. Lu Ming merasa semakin santai. Pikirannya menjadi semakin aktif. Dia merasa sangat riang. Dia merasa pemahamannya tentang kekuatan angin telah meningkat pesat. Pidato Master Istana Angin berlangsung selama 3 jam. Baiklah, kuliah hari ini berakhir di sini. Kembalilah dan pahami dengan baik. Anda semua dipecat, kata Tuan Istana Feng. Banyak orang mengungkapkan ekspresi enggan. Mereka hanya ingin terus mendengarkan. Lu Ming juga sama. Pada saat ini, tatapan Istana Master Feng menyapu ke arah Lu Ming dan dia berkata, Lu Ming, tunggu sebentar. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Istana Master Feng menghentikannya. Orang-orang lain di sekitar mereka memandang Lu Ming satu demi satu, mata mereka berbinar karena rasa ingin tahu. Kaisar Naga Abadi Chapter 445 Bahasa Indonesia 445 Maju menjadi raja setengah langkah. Saya pernah mendengar bahwa sebagian besar dari 4 penjaga dewa masa lalu dipilih oleh 9 guru balai dan diterima sebagai murid pribadi mereka. Mungkinkah Tuan Balai Feng menyukai Lu Ming dan ingin menjadikannya sebagai muridnya? Itu sangat mungkin. Lu Ming memiliki kultivasi dan kekuatan tempur di usia yang begitu muda. Wajar jika dia disukai oleh Istana Master Feng. Saya sangat iri. Alangkah baiknya jika saya memiliki master seperti itu. Berhentilah bermimpi, ayo pergi. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan suara pelan saat mereka berspekulasi. Segera, semua orang telah pergi, hanya menyisakan Lu Ming dan Tuan Istana Angin. Lu Ming datang ke hadapan Istana Master Feng dan memberi hormat kepadanya dengan tangan ditangkupkan. Dia berkata, saya bertanya-tanya mengapa Aula Guru meminta Lu Ming untuk tetap tinggal. Duduklah dulu. Istana Master Feng tersenyum dan mengangkat tangannya. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila di atas kasur di samping Istana Master Feng. Haha, Lu Ming, apakah kamu berumur 20 tahun ini? Istana Tuan Feng bertanya. Belum genap 20 tahun, aku masih sedikit kekurangan. Lu Ming menjawab. Anda belum genap berusia 20 tahun, tetapi Anda sudah memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang demikian. Sungguh terpuji. Masa depan Anda tidak terbatas. Istana Tuan Feng menghela nafas. Ekspresi Lu Ming berubah tapi dia tidak menjawab. Saya telah mendengar tentang pertarungan Anda dengan Kai Gou dan apa yang dikatakan Seng Wushuang beberapa hari yang lalu. Meski perkataan Seng Wushuang terlalu mutlak, itu bukan tanpa alasan. Ada batasan pada energi seseorang.
Memupuk dua keinginan sekaligus dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat. Namun, di masa depan, terutama setelah mencapai ranah Raja Bela Diri, pemahaman tentang langit dan bumi akan menjadi sangat penting. Jika Anda tidak menerobos kemauan Anda, akan sulit bagi Anda untuk menerobos kultivasi Anda. Ini akan sangat mempengaruhi budidaya Anda. Lu Ming, saya memiliki niat untuk menjadikan Anda sebagai murid saya, selama Anda berjanji untuk fokus mengembangkan konsep angin di masa depan. Istana Master Feng mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Dia memandang Lu Ming dengan penuh harap. Lu Ming sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia juga sangat tergoda untuk mengambil Istana Master Feng sebagai tuannya. Dengan cara ini, dia dapat menghindari banyak jalan memutar dalam pemahamannya tentang penciptaan angin. Tapi memintanya untuk berhenti mengembangkan kekuatan api, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Kekuatan api adalah kekuatan yang dia pahami paling awal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tinggalkan hanya karena dia mengatakannya. Setelah merenung sejenak, Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya, Lu Ming, terima kasih atas bantuan Anda, Kepala Sekolah Feng. Namun, saya telah memutuskan untuk mengolah angin dan api. Saya tidak akan menyerah pada satupun dari mereka. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu, Kepala Sekolah Feng." Dengan mengatakan itu sama dengan menolak Istana Master Feng. Kamu menang. Ekspresi Istana Master Feng berubah. Lu Ming, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Harap pertimbangkan kembali. Terima kasih, Tuan Istana Feng. Saya sudah mengambil keputusan. Kata Lu Ming. Kamu benar-benar keras kepala. Pergi, cepat pergi, atau orang tua ini akan kesal. Istana Tuan Feng melambaikan tangannya dan berkata. Dia menunjukkan ekspresi kecewa. Lu Ming berdiri, membungkuk, dan pergi. Aku masih terlalu muda dan terlalu percaya diri. Setelah menderita dan membentur tembok, saya hanya tahu bagaimana menyesalinya. Istana Tuan Feng menghela nafas. Setelah Lu Ming kembali ke halaman, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Isi penjelasan Hall Master Feng terus terlintas di benaknya, terus-menerus menguatkan dengan apa yang telah dia pahami. Pemahaman Lu Ming tentang angin semakin dalam. Namun, tidak diketahui seberapa jauh dia mampu memahami jejak konsep angin. Setelah itu, Lu Ming menghabiskan 1000 kristal roh kelas atas lagi dan memasuki Istana Pencerahan Dao untuk berkultivasi selama 10 hari. Namun, dia masih belum menyentuh ambang batas alam niat. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan kristal niat. Lu Ming merenung. Di medan perang kuno di akhirat, Lu Ming telah memperoleh total 29 kristal ultimasi. Di antaranya terdapat 4 buah atribut angin, 5 buah atribut api, 3 buah atribut guntur, dan selebihnya merupakan atribut lainnya seperti atribut emas dan air. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia pergi ke rumah harta karun mistik dan menukar semua atribut kristal makna mendalam lainnya dengan kristal makna mendalam atribut angin. Tentu saja, biaya penukarannya adalah 1000 kristal spiritual tertinggi. Lu Ming hanya memiliki 45.000 keping kristal spiritual kelas atas yang tersisa. Lu Ming memiliki total 21 keping kristal makna mendalam atribut angin. Adapun kristal ultimaci tipe api dan tipe guntur, Lu Ming tidak menukarnya karena dia pasti akan membutuhkannya nanti. Di halaman-halaman langit timur, Lu Ming duduk bersila dan sebuah kristal hijau muncul di tangannya. Kaca, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kristal itu hancur. Seketika, gelombang konsep angin misterius menyebar dan menyelimuti Lu Ming. Konsep angin ini sebenarnya berbentuk benang, namun beberapa ratus kali lebih tipis dari sehelai rambut. Namun, ketika Lu Ming memahaminya, dia merasa itu jauh lebih jelas daripada saat dia berada di Istana Pencerahan Dao. Mata Lu Ming berbinar. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menangkap benang halus dari konsep angin yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai memahaminya. Seperti yang diharapkan dari sebuah kristal esoterik, sebuah harta karun yang bahkan membuat para raja bela diri meneteskan air liurnya. Pemahaman Lu Ming tentang konsep angin telah meningkat pesat. Di antara langit dan bumi, ada gumpalan esensi alam langit dan bumi yang diserap oleh Lu Ming dan memasuki tubuhnya. Kristal maksud adalah perwujudan fisik dari alam maksud langit dan bumi, dan telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap gumpalan yang diserapnya akan mampu mempercepat pemahamannya tentang konsep angin. Namun, benang-benang alam yang lebih besar lagi menghilang di udara. Dia tidak punya waktu untuk menyerapnya. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka mungkin akan sangat iri hingga muntah darah. Sia-sia, ini benar-benar sia-sia. Satu kristal niat telah menyebabkan sebagian besar benang ranah niat menghilang. Ini hanya menyia-nyiakan anugerah dewa. Kita harus tahu bahwa bahkan Raja Setengah Langkah pun jarang menggunakan kristal niat untuk mengolahnya. Itu karena terlalu boros. Salah satunya berharga setidaknya 1000 kristal spiritual tertinggi. Hanya Raja Bela Diri yang menggunakan kristal niat untuk mengolahnya yang tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka bisa menyerap semua benang merahnya. Namun, Lu Ming tidak terlalu peduli. Menurutnya, akan sia-sia jika dia tidak mengubah sumber daya menjadi kekuatan secepatnya dan meninggalkannya di sana. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan harta. 1 jam kemudian, sulur-sulur alam niat dari kristal niat telah sepenuhnya menghilang. Lagi, Lu Ming mengeluarkan kristal esoteris tipe angin lainnya dan menghancurkannya. Kaca, kaca. Selanjutnya, suara retakan akan terdengar di halaman Lu Ming setiap jam. 12 jam kemudian, Lu Ming telah menggunakan 12 keping kristal esoteris tipe angin. Pada saat ini, mata Lu Ming menjadi semakin cerah. Lingkaran energi hijau berputar di sekitar tubuhnya. Kekuatan angin di tubuh Lu Ming ditingkatkan secara maksimal. Saat ini, suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan bila angin hijau terbang dari jari-jarinya, memotong balok batu menjadi 2. Konsep angin. Saya akhirnya memahami sedikit konsep angin. Lu Ming mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dari kekuatan ke niat, hanya tinggal 1 langkah lagi, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. Inilah perbedaan mendasar, perbedaan antara kayu busuk dan baja. Fakta bahwa dia telah memahami sedikit pun konsep tersebut berarti bahwa Lu Ming sudah setengah langkah menuju alam raja. Budidaya Lu Ming telah mencapai puncak alam leluhur bela diri kelas 9. Dia sekarang bisa dianggap sebagai raja setengah langkah yang sebenarnya. Setelah menghabiskan 12 kristal esoterik, Lu Ming akhirnya membuat terobosan dalam sekali jalan. Kaisar Naga Abadi Chapter 446 Bahasa Indonesia 446 Penindasan. Meskipun dia hanya memahami sedikit dari alam maksud langit dan bumi dan masih jauh dari memadatkan sebuah rune maksud, itu sudah merupakan kemajuan besar. Saya masih memiliki 9 kristal tujuan atribut angin yang tersisa. Saya mungkin juga menggunakan semuanya untuk memperdalam pemahaman saya tentang maksud angin. Lu Ming punya ide. Dia terus mengeluarkan kristal ultimaci tipe angin, menghancurkannya, dan mulai berkultivasi. Kali ini, ada lebih banyak sulur makna mendalam yang diserap oleh Lu Ming. Jumlah yang dia serap beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan EBSCP, dia telah memahami sepotong alam niat langit dan bumi, dan alam niatnya menyerap kristal alam niat juga menjadi lebih kuat. Pemahaman Lu Ming tentang konsep angin juga perlahan semakin dalam. Lu Ming baru mengakhiri kultivasinya ketika dia menggunakan 9 keping kristal makna mendalam atribut angin terakhir. Sekarang, saya bisa mengesampingkan mentalitas angin untuk sementara dan mulai memahami mentalitas api. Selain itu, saya perlu mencari waktu untuk mulai memahami kekuatan guntur. Dalam 2 hari, Kepala Istana Api akan mengadakan ceramah. Saya tidak boleh melewatkannya. Lu Ming merenung dan terus berkultivasi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming menuju ke Istana Api. Sama seperti Istana Angin, ada banyak orang di sini, hampir 2000 orang. Tata letak Istana Api sangat mirip dengan Istana Angin. Aula utama dipenuhi sajadah. Lu Ming masuk dan duduk di kasur secara acak. Itu Lu Ming. Dia benar-benar datang ke Istana Api. Dia sangat ingin mengolah angin dan api pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, Master Istana Angin ingin menjadikannya sebagai murid, dan syaratnya adalah dia harus berspesialisasi dalam konsep angin. Dia sebenarnya menolaknya. Saya juga pernah mendengar tentang hal ini. Dia terlalu sombong. Hanya karena dia memiliki sedikit prestasi, dia sudah bertindak begitu tinggi dan perkasa. Dia bahkan tidak mendengarkan pendapat Master Aula.
Menurutku Seng Wushu benar. Jarak antara dia dan Seng Wushuang hanya akan semakin bertambah. Penjaga Dewa Ditian lainnya di sekitarnya melirik Lu Ming dari waktu ke waktu sambil bergumam dan berdiskusi dengan suara rendah. Lu Ming menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Dia tidak bisa diganggu. Jalani jalanmu sendiri dan biarkan orang lain mengatakannya. Dia sangat yakin bahwa dia akan menggunakan tindakannya untuk membungkam orang-orang ini. Dengan sangat cepat, penguasa Istana Api tiba. Istana Penguasa Api adalah seorang lelaki tua jangkung. Dia mengenakan jubah merah menyala dan memiliki aura yang kuat. Setelah dia tiba, dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berhenti sejenak pada Lu Ming. Dia tidak banyak bicara dan mulai menjelaskan. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. 3 jam kemudian, penjelasannya berakhir. Lu Ming merasa telah belajar banyak. Setelah kembali ke halaman, Lu Ming mulai berkultivasi tanpa henti. Keesokan harinya, Lu Ming menggunakan kelima keping kristal esoteris tipe api. Namun sayang sekali dia masih sedikit kekurangan. Lu Ming tidak memahami sedikit pun konsep api. Saya masih memiliki satu kesempatan lagi untuk memasuki lereng 100 dewa. Saya sebaiknya mengesampingkan konsep angin api untuk saat ini dan mulai memahami kekuatan guntur. Ketika kekuatan guntur sudah sedikit matang, saya akan memasuki lereng 100 dewa dan memaksimalkan penggunaan tempat berharga ini. Terlebih lagi, Guru Istana Guntur akan memberikan ceramah besok. Saya akan pergi dan mendengarkan. Lu Ming merenung. Keesokan harinya, Lu Ming menuju ke Istana Petir. Ketika Lu Ming masuk ke Istana Guntur, dia segera menimbulkan keributan. Itu Lu Ming. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia masih ingin memahami kekuatan petir? Gila? Menurutku dia gila. Dia tidak hanya mengembangkan kekuatan angin dan api, dia juga mencoba memahami kekuatan guntur. Dia benar-benar mengalami delusi. Dia sangat keras kepala. Saya tidak berpikir dia bahkan bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat. Saudara Lu, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Sesosok duduk di samping Lu Ming. Saudara Xiao, kata Lu Ming. Pemuda ini adalah Xiao Haoyu, yang telah diselamatkan oleh Lu Ming di medan perang kuno bagian timur. Saudara Lu, saya tidak tahu harus berkata apa. Xiao Haoyu menghela nafas. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah hijau berjalan ke bagian atas aula dan duduk bersila. Lalu, dia melihat sekeliling dengan mata seperti kilat. Saat pandangannya tertuju pada Lu Ming, dia sedikit terkejut. Kemudian, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan dingin, "Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini, di Istana Petir? Keluar!" Seluruh tempat menjadi sunyi. Lu Ming mengerutkan alisnya. Ada apa dengan Tuan Istana Guntur ini? Bahkan jika dia tidak setuju Lu Ming mengembangkan konsep guntur, dia seharusnya tidak memarahinya dan memintanya untuk tersesat. Lu Ming berdiri dan menangkupkan tinjunya. Hall Master Lei, saya di sini hanya untuk mendengarkan kelas. Tidak ada aturan di Istana Surgawi Kaisar Surga yang melarangku mendengarkan kelas. Mendengarkan kelas. Konyol. Siapa yang tidak tahu kalau Anda sombong dan terlalu percaya diri? Anda ingin mengolah esensi angin dan api bersama-sama. Yang lebih konyol lagi adalah Anda datang ke Thunder Hall untuk mendengarkan esensi Thunder. Anda masih ingin memahami mentalitas guntur. Sungguh sebuah lelucon. Thunder Hall kami tidak menerima orang sombong seperti Anda. Tuan Istana Guntur melambaikan lengan bajunya dan berteriak. Alis Lu Ming semakin berkerut. Lu Ming, kudengar penguasa kuil guntur adalah penguasa Qiu Cangkong. Suara lembut Xiao Haoyu terdengar di telinganya. Lu Ming mengangkat alisnya dan tiba-tiba menyadari. Lu Ming akhirnya mengetahui siapa master misterius di balik Qiu Cangkong. Dia tahu siapa jagoan Istana Surgawi Empyrean itu. Itu sebenarnya adalah Master Istana Guntur, salah satu dari 9 Master Istana. Tidak mengherankan jika penguasa Istana Guntur memarahi Lu Ming begitu dia melihatnya. Lu Ming awalnya menganggapnya aneh, tapi sekarang semuanya masuk akal. Hehe, ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Hall Master Lei, apakah saya terlalu sombong? Tampaknya tidak menjadi masalah berapa banyak jenis alam niat yang telah saya kembangkan. Selain itu,
Ada banyak ahli di dunia yang menjadi tak tertandingi dengan mengembangkan berbagai bidang niat secara bersamaan. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa melakukannya? Petik 2. Beraninya kamu. Sikap macam apa ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Master Istana Guntur berteriak dengan dingin dan tiba-tiba berdiri. Aura yang luar biasa kuat meledak. Itu sedalam lautan dan tidak mungkin diprediksi. Sambaran petir menyambar tubuh Hall Master Lei. Aura menakutkannya menekan Luming. Mengaum, Luming tiba-tiba melolong panjang. Garis keturunan 9 naga meledak, dan raungan naga terdengar. Kilatan tombak meledak untuk menahan auranya. Namun, Luming merasa seolah-olah ada gunung dewa kuno seberat ratusan juta pound yang menekan kepalanya. Cahaya tombak itu langsung runtuh, dan tekanan mengerikan menekan tubuh Luming. Berderak, tubuh Luming tampak mengerang dan tulangnya berderit. Bang! Luming hampir berlutut. Dia berteriak dan memberikan kekuatan pada pinggangnya. Dia menopang dirinya dengan tangan di tanah dan nyaris tidak bisa berlutut. Luming, siapa kamu? Anda juga berani membandingkan diri Anda dengan para ahli tak tertandingi yang pernah mendominasi dunia. Para ahli tersebut dapat mengembangkan beberapa alam niat secara bersamaan karena mereka memiliki bakat seperti itu. Apakah kamu memilikinya? Tuan Istana Guntur berteriak dengan dingin. Saya telah mengatakan bahwa itu adalah urusan saya sendiri mengenai berapa banyak alam niat yang ingin saya kembangkan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Orang tua, apakah kamu merasa kehilangan muka setelah muridmu Qiu Changkong dikalahkan olehku? Sebagai penguasa istana-istana Guntur, Anda sebenarnya berani menyerang saya karena ketidakmampuan murid Anda sendiri. Apakah kamu tidak malu menindas yang lemah? Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Istana. Luming meraung. Kaisar Naga Abadi Chapter 447 Bahasa Indonesia. 447 Cepat atau lambat, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Luming meraung. Dia berusaha sekuat tenaga. Dan dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak percaya bahwa Tuan Istana Guntur akan berani melakukan apapun padanya. Berani. Kurang ajar. Master Istana Guntur berteriak dengan marah, dan auranya menjadi lebih kuat. Luming mencoba yang terbaik untuk menahan aura Master Istana Guntur dan berteriak, "Orang tua, apakah menurutmu Istana Surgawi Surga Empire adalah milikmu? Ada aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Bela Diri Di di Istana Surgawi Surga Empire, dan saya tidak melanggar aturan apapun. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi dan menindas yang lemah. Apakah kamu tidak menghormati Kaisar Bela Diri Di? Juga, di masa depan, jika ada yang menyinggung muridmu, atau jika kamu tidak menyukai penampilan seseorang, kamu dapat menindas dan menghukum mereka sesuka hati." Luming berteriak keras, langsung memasang 2 topi besar di kepala Tuan Istana Guntur. Begitu dia mengatakan ini, hampir 2.000 orang yang hadir memandang guru Istana Guntur dengan mata aneh. Luming tidak salah. Dia tidak melanggar aturan apapun. Adalah urusannya sendiri untuk mengembangkan beberapa konsep. Bahkan guru Istana Guntur tidak memiliki wewenang untuk mengusir Luming, karena setiap pengawal surgawi di Tian berhak menghadiri kelas di 9 aula. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Di dan Kaisar Bela Diri, dan bahkan 9 kepala istana tidak bisa melanggarnya. Kecil, mata Tuan Istana Guntur berubah muram. Luming bukanlah pengawal surgawi di Tian biasa. Dia adalah pengawal surgawi Langit Timur, dan dia telah lama menarik perhatian para guru aula lainnya dan bahkan guru istana. Di depan banyak orang, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Luming. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Keras kepala dan sombong. Jika Anda tidak bertobat, ranah Raja Setengah Langkah akan menjadi batas Anda. Sekarang, keluar dari Istana Guntur. Master Istana Guntur menarik kembali auranya dan mencaci maki. Luming menegakkan tubuhnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja terluka. Saya akan mengingat penghinaan hari ini. Suatu hari, saya akan mengambilnya kembali 10 kali. Mata Luming berbinar saat dia berteriak. Dia kemudian berbalik dan melangkah pergi. Yang lainnya terkejut. Luming terlalu berani. Dia sebenarnya berani berbicara dengan penguasa Istana Guntur dengan cara seperti itu. Mata penguasa kuil petir bersinar dengan niat membunuh. Pada akhirnya, dia tidak bergerak dan melihat Luming pergi.
Lu Ming hanya mencapai sedikit kesuksesan dan dia dibutakan olehnya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang seperti dia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Anda tidak boleh belajar darinya. Setelah Lu Ming pergi, Tuan Istana Guntur berkata kepada yang lain. Ya, beberapa suara tersebar terdengar. Hal ini membuat guru Istana Guntur sangat tidak puas. Dia mendengus dingin dan memulai ceramahnya. Lu Ming berjalan keluar dari Istana Petir dan mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia berbalik untuk melihat Istana Petir. Tuan Istana Guntur, saat ini, kamu lebih kuat dariku. Saya akan menanggungnya. Tapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Terlebih lagi, saya yakin hari ini tidak akan lama lagi. Mata Lu Ming berkedip karena niat membunuh. Lalu, dia pergi. Sekarang, dia harus segera mengembangkan kekuatan apinya ke konsep api. Kemudian, dia akan fokus pada pengembangan kekuatan gunturnya. Dia harus menerobos ke ranah Raja Bela Diri sesegera mungkin. Hanya setelah mencapai kerajaan bela diri barulah seseorang mempunyai hak tertentu untuk berbicara. Mereka yang berada di bawah kerajaan bela diri semuanya adalah semut. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa ditindas oleh orang lain. Hanya ketika kekuatannya kuat, barulah seseorang dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Lu Ming telah lama memahami prinsip ini dan mencoba mempraktikkannya. Kembali ke halaman langit timur, Lu Ming duduk bersila. Karena saya tidak bisa menghadiri kuliah, saya akan menggunakan kristal niat secara paksa untuk memahami kekuatan petir terlebih dahulu. Mata Lu Ming dipenuhi kegilaan. Dia kemudian mengeluarkan kristal sambaran petir dan meremasnya. Kaca, kristal niat petir meledak, melepaskan gumpalan niat. Namun, Lu Ming bahkan belum memahami kekuatan petir. Jumlah sulur yang bisa dia serap sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa seluruh kristal esoterik adalah limbah murni. Namun, kristal pamungkas bukanlah masalah kecil. Itu adalah harta yang bahkan didambakan oleh para raja. Bahkan jika dia hanya menyerap sedikit saja, itu akan sangat membantu Lu Ming. Lu Ming menutup matanya rapat-rapat dan mengabdikan dirinya pada pemahamannya. Kekuatan petir sangatlah menakutkan. Ini mewakili kecepatan ekstrim dan kekuatan destruktif. Itu bahkan mewakili kekuatan surga. Di bawah kekuasaan langit, semua makhluk hidup akan tertidur. Segala macam pikiran melintas di benak Lu Ming saat dia terus memahaminya. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Lu Ming membuka matanya. Sedikit lagi. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan kristal esoteris tipe guntur kedua dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kali ini, dia menyerap lebih banyak benang niat dibandingkan sebelumnya. 1 jam kemudian, bus, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan 2 sambaran petir menyambar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan muncul dari tubuhnya. Kekuatan petir tingkat dasar. Haha, saya akhirnya mempelajari dasar-dasar Lightning Force. Lalu aku akan menggunakan potongan terakhir dari kristal tujuan petir sekaligus. Setelah itu, kristal niat tipe guntur ketiga digunakan oleh Lu Ming. Sejauh ini, Lu Ming telah menggunakan 29 keping kristal niat yang dia peroleh dari medan perang kuno dunia bawah. Kali ini, dia menyerap lebih banyak sulur yang kuat. Pemahaman Lu Ming tentang kekuatan petir meningkat pesat. Setelah 2 jam, Lu Ming membuka matanya. Kekuatan petirnya telah langsung mencapai tahap kesuksesan kecil. Dia telah menggunakan 3 keping kristal makna mendalam atribut guntur. Nilai totalnya pasti lebih dari 3 miliar kristal spiritual rendah. Dia telah menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk mengembangkan kekuatan guntur ke tahap kesuksesan kecil. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah hingga mereka akan memuntahkan darah dan mengutuk Lu Ming karena menjadi sampah. Sekarang, saya sudah memahami sedikit tentang mentalitas angin. Awalnya, saya bisa menggunakan mentalitas angin untuk mulai menyempurnakan ki saya yang sebenarnya dan perlahan mengubahnya menjadi esensi sejati. Namun, dengan jumlah Zen Qi yang saya miliki, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyempurnakan Zen Yuan saya hanya dengan satu niat. Saya harus menunggu api dan guntur memahami sepenuhnya sedikit maksudnya, lalu menggabungkan ketiganya. Hanya dengan begitu saya dapat menyempurnakan Zen Yuan saya lebih cepat. Lebih jauh lagi, sebelum saya menyempurnakan energi sejati saya,
saya harus mencoba yang terbaik untuk mengembangkan teknik naga perang sejati ke alam tertinggi tahap ke-9. Jika tidak, begitu ki sejatiku berubah menjadi energi sejati, setidaknya akan 100 kali lebih sulit untuk meningkatkan teknik naga perang yang sebenarnya. Lu Ming menganalisis kultivasinya sendiri dan arah kultivasinya. Setelah teknik naga perang yang sebenarnya mengubah ki sejati menjadi esensi sejati, kesulitan untuk meningkatkannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk meningkatkan teknik naga sejati ke tingkat ke-9 sebelum ki esensialnya diubah menjadi inti esensial. Secara kebetulan, dia memiliki beberapa bunga darah naga dan sepotong tulang naga. Lu Ming adalah orang yang menepati janjinya. Dengan lambaian tangannya, bunga darah naga muncul satu demi satu. Angsa, Lu Ming segera mengambil bunga darah naga dan menelannya dalam satu tegukan. Dia mulai mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mengerahkan seluruh upayanya untuk mengembangkannya. Satu demi satu, bunga darah naga dimurnikan oleh Lu Ming. Teknik naga perangnya yang sebenarnya juga meningkat pesat. 2 hari kemudian, semua bunga darah naga telah dimurnikan oleh Lu Ming. Dia kemudian mengeluarkan tulang naga. Menurut spekulasi, itu seharusnya adalah tulang jari naga, yang diperoleh dari gua naga. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih mengandung esensi yang kaya. Dengan bantuan garis keturunan 9 naga, Lu Ming mulai memurnikan tulang naga dengan sekuat tenaga. Ki asli berbentuk naga di tubuhnya menjadi semakin kental dan kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 448 Bahasa Indonesia 448 Bab Pendirian Yayasan Teknik Naga Perang Sejati. Adapun tulang naga, menjadi lebih kecil dan lebih kecil di bawah gabungan melahap 9 garis keturunan naga. Proses pemurnian ini memakan waktu 7 hari. Mengerang. Tiba-tiba, auman naga menembus awan dan mengguncang seluruh gunung. Satu demi satu sosok terkejut dan terbang ke langit untuk melihat puncak gunung. Itu adalah halaman langit timur. Itu Lu Ming. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia mungkin sedang mengembangkan semacam teknik rahasia. Di jalur seni bela diri, tujuan alam langit dan bumi menjadi lebih penting semakin jauh Anda melangkah. Dia hanya tahu cara mengembangkan beberapa teknik rahasia yang tidak lazim. Kekuatan tempurnya memang meningkat, tapi apa gunanya? Petik 2. Itu benar. Dia sudah berada di jalan yang salah. Abaikan dia. Ayo pergi, kata orang tua itu. Setelah berdiskusi, orang-orang ini terlalu malas untuk memperhatikannya dan kembali ke halaman masing-masing. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming telah mencapai momen kritis. Ki sebenarnya di tubuhnya telah terkondensasi hingga ekstrim. Itu seluruhnya terdiri dari naga sejati, dan setiap naga sejati berenang di meridiannya. Kemudian, raungan naga lainnya datang dari topan di dantiannya. Saat ini, siklon Ki di dantiannya telah mengalami perubahan mendasar. Awalnya, siklon Ki terdiri dari Ki sejati murni, tapi sekarang telah menjadi 2 naga sejati. Kedua naga sejati itu terus berputar mengelilingi satu sama lain. Di sampingnya, naga kecil sejati terus terbang masuk dan keluar. Aku telah menembus tahap ke-9 dari teknik naga perang yang sebenarnya. Mata Lu Ming bersinar dan menyala. Setelah 10 hari berkultivasi, dia telah memurnikan bunga darah naga dan tulang naga. Dia telah menembus 2 tingkat teknik naga perang yang sebenarnya, dari tingkat ke-7 hingga ke-9. Kemampuan Lu Ming meningkat tajam lagi. Mengaum. Pada saat ini, seekor naga sejati terbang keluar dari dantiannya dan langsung menuju ke lautan kesadarannya. Ledakan. Ada ledakan gemuruh di lautan kesadarannya. Sebuah pesan muncul secara misterius di benak Lu Ming. Bab pendirian Yayasan Teknik Naga Perang Sejati, penyelesaian besar. Ini adalah kalimat yang tiba-tiba muncul di benak Lu Ming. Apa maksudmu? Penyelesaian yang bagus dari bab pendirian yayasan. Mungkinkah teknik naga perang yang sebenarnya dibagi menjadi banyak bab, dan saya hanya mengembangkan tahap dasar? Lu Ming linglung. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Mungkin, itu sangat mungkin. Bagaimanapun, teknik naga perang yang sebenarnya dibawakan oleh 9 matahari tertinggi dari reruntuhan 9 naga. Mungkin dia hanya mengeluarkan sebagian saja dan tidak mengeluarkan keseluruhannya. Jika itu masalahnya, maka ada bab lain dari teknik naga perang yang sebenarnya. Jika satu bab dasar dapat menumbuhkan 10 kali lipat jumlah Ki yang sebenarnya, lalu seberapa mengerikankah bab lainnya?
Petik 2. Pikiran Luming dipenuhi dengan pikiran. Menjelang akhir, hatinya sudah membara dengan semangat dan dia penuh dengan ekspektasi. Sepertinya aku harus pergi ke reruntuhan 9 naga jika aku punya kesempatan di masa depan. Luming memutuskan dalam hatinya. Bisa dibilang prestasinya saat ini tidak lepas dari hubungannya dengan Jiulong. Garis keturunan pertama dibangunkan oleh setetes esensi darah dari 9 naga. Teknik naga perang yang sebenarnya dan langkah menginjak surga 9 naga yang dia kembangkan, keduanya dibawa keluar dari reruntuhan 9 naga oleh 9 matahari tertinggi. Luming harus pergi ke reruntuhan 9 naga. Sekarang teknik naga perang yang sebenarnya telah dikembangkan sepenuhnya, saatnya pergi ke lereng 100 dewa untuk melihatnya. Mata Luming berbinar. Kemudian, Luming meninggalkan halaman langit timur dan pergi ke alun-alun tempat dia pertama kali masuk. Dia mengeluarkan token di Tian Divine Guard dan menyalurkan ki esensial ke dalamnya. Rune segera muncul dan pusaran kecil tiba-tiba muncul di udara. Luming tidak ragu-ragu dan melangkah ke dalamnya. Saat berikutnya, Luming menyadari bahwa dia sudah berada di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, di depan paviliun besar Istana Kaisar Langit. Bus! Sosok Luming bergerak dan dia terbang ke barat. Lereng 100 dewa berjarak lebih dari 300.000 mil di sebelah barat kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kultivasi Luming saat ini, dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk menempuh perjalanan 300.000 mil. 2 jam kemudian, sebuah area yang diselimuti kabut abu-abu muncul di depan mata Luming. Dilihat dari kejauhan, kawasan ini seakan tak berujung dan luas. Lereng 100 dewa itu sangat aneh. Dikatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, lereng 100 dewa tidak disebut lereng 100 dewa tetapi memiliki nama lain. Suatu hari, retakan tiba-tiba muncul di langit, dan lebih dari 100 mayat berjatuhan darinya. Ada mayat dari semua ras. Ada yang berbentuk manusia, dan ada pula yang berasal dari ras lain. Ada yang tidak besar, ada pula yang sebesar gunung. Menurut catatan, beberapa orang telah melihat mayat binatang dewa seperti naga dan burung phoenix sejati berjatuhan. Masing-masing mayat memiliki aura yang mengerikan, dan semuanya berada di luar imajinasi. Itu sebabnya orang-orang memanggilnya 100 dewa. Setelah mayat-mayat itu jatuh ke tanah, lereng 100 dewa berubah. Seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh dan ki yang sangat buruk. Tidak ada yang bisa memasuki area ini. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, begitu mereka memasuki area itu, tubuh mereka akan terkoyak oleh niat membunuh yang kuat dan jiwa dewa mereka akan hancur. Hanya setelah 10.000 tahun berlalu barulah terjadi beberapa perubahan. Beberapa orang menemukan bahwa mereka yang berada di bawah kerajaan bela diri bisa masuk. Namun, mereka yang berpangkat raja bela diri masih belum bisa masuk. Mereka yang berada di atas pangkat raja bela diri akan mati secara tidak wajar. Di masa lalu, bahkan ada eksistensi tertinggi di dunia bela diri kerajaan yang menerobos masuk, namun belum keluar. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah pangkat raja bela diri, mereka akan baik-baik saja dan bahkan bisa mendapatkan peluang yang tak tertandingi. Di dalamnya, tidak hanya akan sangat membantu untuk memahami esensi alam langit dan bumi, tetapi seseorang juga dapat memperoleh beberapa harta karun tertinggi. Bahkan ada orang yang memperoleh warisan keberadaan yang tak tertandingi di dalam, dan dari sana, mereka melonjak ke langit dan menjadi ahli puncak di benua itu. Ada suatu periode waktu ketika lereng 100 dewa menjadi titik fokus dari semua faksi utama di benua hutan belantara surgawi. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk. Sebagian besar harta dan warisan di dalamnya telah dijarah hingga bersih. Inilah sebabnya Istana Langit Empyrean bisa menempatinya di kemudian hari. Kalau tidak, Istana Langit Empyrean sendiri mungkin tidak akan mampu mengambil alih tempat sepenting itu. Bahkan sekarang, lereng 100 dewa masih menjadi salah satu tempat suci terpenting di Istana Timur wilayah Tianshuan. Jumlah orang yang bisa masuk sangat sedikit, dan tidak banyak orang yang bisa masuk setiap tahun. Luming perlahan mendekati lereng 100 dewa. Siapa ini? Tempat ini adalah tanah terlarang di Istana Surgawi Surga Empir saya. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Teriakan nyaring terdengar, dan aura melonjak ke langit seperti asap. Sangat menakutkan. Seorang pria parubaya yang tinggi tiba-tiba muncul tidak jauh dari Luming. Tingkat Raja,
Ini jelas merupakan tingkat raja, dan dia sangat kuat. Lereng 100 dewa adalah tanah suci istana surgawi kaisar. Wajar jika ada makhluk kuat yang menjaganya. Lu Ming yakin ada lebih dari satu ahli di sekitar lereng 100 dewa. Mungkin ada banyak ahli. Senior, aku adalah pengawal surgawi langit timur yang baru dari istana surgawi surga Empyrean. Ini adalah tanda penjaga surgawiku. Lu Ming menangkupkan tinjunya, mengeluarkan token penjaga surgawi, dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Pria parubaya mengambilnya dan melihatnya. Ekspresinya melembut dan dia menunjukkan senyuman tipis. Kamu memang penjaga langit timur. Anda memiliki satu kesempatan untuk memasuki lereng 100 dewa. Masuklah, tapi kamu hanya bisa tinggal di sana paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu harus keluar, atau kamu akan berada dalam bahaya. Dia kemudian mengembalikan token penjaga surgawi kepada Lu Ming. Terima kasih senior, saya pasti akan keluar dalam 3 bulan. Lu Ming mengambil token itu dan dalam sekejap, dia terbang ke depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 449 Bahasa Indonesia. 449 mata air dan tumbuhan berbentuk pedang. Ketika Lu Ming terbang ke area yang dipenuhi kabut hitam, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar bekerja di tubuhnya. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia perlahan turun dan mendarat di tanah. Memang benar, terbang tidak diperbolehkan di lereng 100 dewa. Lu Ming bergumam dan kemudian melihat sekeliling. Itu sangat aneh. Segalanya normal di luar, tetapi begitu dia terbang ke dalam kabut abu-abu, bukan saja dia tidak bisa terbang, tetapi bahkan lingkungan sekitarnya pun telah berubah. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun kelabu. Ya, semuanya gurun, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi Lu Ming berubah lagi. Itu karena dia merasa tingkat kultivasinya ditekan dan terus menurun. Belum lama ini budidayanya ditekan ke tahap tengah leluhur bela diri 9 dan. Mendengar rumor itu adalah satu hal, tetapi merasakannya sendiri adalah hal lain. Bukan perasaan yang baik melihat tingkat kultivasi Anda turun terus-menerus. Lu Ming tersenyum pahit. Kemudian, dia tidak bisa diganggu dan terus berlari ke depan. Menurut pengalaman para pendahulunya, semakin dalam dia memasuki lereng 100 dewa, semakin banyak peluang yang bisa dia peroleh. 2 jam kemudian, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya ditekan. Dia tidak bisa mengedarkan ki esensialnya sama sekali. Dia tidak berbeda dengan orang biasa yang belum berkultivasi. Untungnya, kekuatan fisik Lu Ming sangat kuat. Dia telah mencapai tubuh fisik tahap ke-6, jadi dia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur. Selain itu, penggunaan kekuatan dan niatnya tidak ditekan. Namun, karena dia tidak dapat menggunakan ki esensialnya, kecepatan Lu Ming telah berkurang berkali-kali lipat. Dia hanya bisa bepergian seperti orang biasa. Otot Lu Ming melotot dan dia berlari melintasi gurun seperti monyet yang lincah. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Dia merasakan gelombang fluktuasi aneh menyebar ke arahnya. Sinar cahaya biru melayang di udara. Ini adalah wilayah langit dan bumi, wilayah air. Mata Lu Ming berbinar. Di lereng 100 dewa, salah satu pertemuan kebetulan adalah bertemu dengan alam surga dan bumi yang melayang di udara. Menurut spekulasi para ahli, alam inti langit dan bumi ini seharusnya ditinggalkan oleh mayat-mayat yang berjatuhan di sini. Keberadaan yang kuat itu telah memahami maksud langit dan bumi hingga tingkat yang luar biasa dan menggabungkannya dengan keinginan mereka sendiri. Setelah kematian, maksud langit dan bumi tidak hilang dan akan berkeliaran di seluruh dunia. Jika seseorang dapat menemukannya dan memahaminya, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Ini karena alam tujuan langit dan bumi tampaknya telah dijinakkan oleh seseorang, dan lebih mudah untuk memahaminya. Satu gumpalan bernilai setidaknya beberapa kristal maksud. Sayangnya, ini adalah konsep air. Saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Lu Ming menghela nafas dan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Dia terus bergerak maju dan berjalan berkeliling. Lu Ming tidak menemui apapun selama 2 hari berikutnya. Dia bahkan tidak menemukan secercah pun alam esensi langit dan bumi, apalagi harta karun apapun. Pada hari ketiga, Lu Ming menemukan gumpalan penciptaan bumi, yang membuatnya menghela nafas kemalangan. Namun, pada hari ketujuh,
keberuntungan Luming datang dan dia menemukan konsep gumpalan api. Segera, Luming menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjerat gumpalan esensi alam langit dan bumi ini dan mulai memahaminya. Mengikuti pemahaman Luming, gumpalan alam langit dan bumi ini mulai menghilang perlahan seperti kristal niat. Tak heran jika kuota untuk memasuki lereng 100 dewa begitu berharga. Itu karena alam langit dan bumi yang mengembara di lereng 100 dewa akan berkurang. Mungkin setelah beberapa tahun, lereng 100 dewa tidak lagi begitu menarik. Sehari kemudian, niatnya benar-benar hilang dan pemahaman Luming tentang kekuatan api semakin dalam. Dia semakin dekat untuk memahami konsep jejak api. Setelah itu, Luming terus berputar. Pada hari ke-11 Luming memasuki lereng 100 dewa, dia sekali lagi menemukan segumpal alam esensi langit dan bumi yang berguna baginya. Konsep guntur. Luming sangat gembira dan mulai memahaminya. Kekuatan petir telah berkembang pesat. Dengan gumpalan niat surga bumi ini, kekuatan petir telah mencapai penyelesaian besar. Luming telah mengembangkan 3 jenis kekuatan. Ini adalah salah satu kelebihannya di lereng 100 dewa. Dia dapat dengan mudah menemukan konsep langit dan bumi yang berguna baginya. Jika seseorang hanya memahami satu jenis gaya, akan jauh lebih sulit untuk menemukan gaya yang sesuai. Mungkin mereka tidak akan bisa menemuinya lebih dari beberapa kali dalam 3 bulan. Namun, keberuntungan Luming sepertinya sudah habis setelah itu. Selama 7 hari berturut-turut, dia tidak menemukan satu pun jejak Si. Saya benar-benar tidak beruntung. Saya telah berputar-putar sepanjang hari dan bahkan tidak bisa mengolah Ki saya yang sebenarnya. Luming menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresi Luming berubah. Dia bisa mencium aroma samar obat yang datang dari depan. Apa yang sedang terjadi? Ada gurun di mana-mana, tidak ada setetes air pun, bahkan sehelai rumput pun tidak, jadi bagaimana mungkin ada wewangian obat? Luming sangat penasaran dan mengikuti aroma obatnya. Tidak lama kemudian, Luming melihat beberapa batu berdiri di gurun pasir. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat bebatuan di lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa dipenuhi gurun dan pasir. Ada air dan ramuan spiritual. Luming berjalan ke tumpukan batu dan terkejut menemukan ada kolam kecil di tengah tumpukan batu. Panjang dan lebarnya kurang dari 1 meter. Ada mata air jernih di kolam, yang memancarkan ki spiritual dan esensi kehidupan dalam jumlah yang menakjubkan. Di musim semi, ada sehelai rumput. Daun rumput itu tipis dan panjang. Ia mempunyai 8 daun, yang masing-masing seperti pedang. Daunnya hijau dan lesat. Sebenarnya ada tanaman yang tumbuh di lereng 100 dewa. Sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, aku bisa merasakan tanaman berbentuk pedang ini sebenarnya memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Luming sedang berpikir keras. Mungkin ada mayat makhluk tertinggi yang jatuh di sini. Esensinya berubah menjadi mata air ini, dan tujuannya berubah menjadi tanaman berbentuk pedang ini. Luar biasa, kedua hal ini sama-sama luar biasa. Mata air jernih ini mengandung kekuatan hidup yang kuat dan dapat digunakan untuk mengolah ramuan roh tingkat atas. Dan tanaman berbentuk pedang ini, jika seorang pembudidaya pedang menyentuhnya, dia pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun dan mempelajari cara pedang darinya. Mata Luming berbinar dan dia sangat bersemangat. Kemudian, Luming mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati memasukkan aliran mata air jernih dan tanaman berbentuk pedang ke dalamnya. Bahkan setetes mata air pun tidak tersisa di kolam kecil itu. Tunggu, saya ingin tahu apakah kedua cabang itu berguna untuk membudidayakan ramuan spiritual. Petik 2. Luming punya ide. Dia tiba-tiba teringat pada 2 cabang layu yang menyembur keluar dari gerbang surga. Sambil berpikir, 2 cabang kering muncul di tangannya. Dia kemudian menempatkan 2 cabang kering ke dalam mata air jernih di kotak giok dan merendamnya. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah itu berguna. Luming tersenyum dan menyimpan kotak giok itu di kuil tertinggi. Lalu, Luming terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, Luming telah berada di lereng 100 dewa selama 1,5 bulan. Selama periode waktu ini, Luming telah menemukan konsep gumpalan angin dan konsep gumpalan api. Pemahaman Luming tentang konsep angin telah maju 1 langkah lagi. Sedangkan untuk kekuatan api, ia bahkan telah mencapai lompatan kualitatif, memahami sedikit konsep api dalam sekali jalan.
Kekuatan api Luming akhirnya mencapai tingkat niat. Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat setelah dia memahami jejak kekuatan angin dan api. Pada saat yang sama, dia bisa mulai mengembangkan tahap ketiga dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Kaisar Naga Abadi Chapter 450 Bahasa Indonesia 450 Bab 450 Kemarahan yang menjulang tinggi. Luming menghabiskan sisa waktunya mencari alam niat sambil memahami tahap ketiga dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Meskipun dia tidak bisa menggunakan ki sejati di lereng 100 dewa dan tidak bisa menggunakan 3 kemutlakan Dewa Naga, itu tidak menghalangi pemahamannya. Selama dia memahaminya secara menyeluruh, dia akan berhasil mengolahnya ketika dia meninggalkan lereng 100 dewa. 2 hari kemudian, saat Luming sedang berlari, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada pemuda lain yang berlari di depannya. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Tubuhnya terlihat sangat kuat. Jelas sekali dia juga pernah melihat Luming. Matanya berkilat sambil terus berlari dan menghilang di hadapannya. Melihat usianya, kemungkinan besar dia adalah Dityan Divine Guard dari angkatan sebelumnya. Tatapan Luming berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang lain setelah memasuki lereng 100 dewa. Mereka yang bisa memasuki lereng 100 dewa pastinya tidak sederhana. Mereka jenius atau memiliki pendukung yang kuat. Luming merenung sejenak dan tidak terlalu memikirkannya. Dia terus mencari sambil memahami 3 kemutlakan Dewa Naga. Keesokan harinya, Luming tiba di gurun dengan angin kencang. Di gurun ini, angin bertiup kencang dan kencang. Ia bersiul tanpa henti, menimbulkan pasir dan debu. Luming tidak memiliki ki penting untuk melindungi tubuhnya. Ia hanya bisa menyalurkan kekuatan angin untuk menahan angin kencang di sekitarnya. Bus. Tiba-tiba, Luming mendengar kicauan burung dari depan. Kicau burung. Luming tercengang. Lereng 100 dewa bisa dikatakan tandus dan sunyi senyap, jadi bagaimana bisa ada burung? Luming sangat penasaran. Dia mengikuti suara itu dan mencari. Itulah Qi. Tidak lama kemudian, Luming berhenti dan menatap langit dengan kaget. 100 meter di atas langit, ada manik bundar. Maniknya berwarna hijau dan jernih, seolah terbuat dari batu giok hijau yang paling indah. Di permukaan mutiara, ada seekor burung kecil berwarna hijau. Ia terbang mengelilingi mutiara dan mengeluarkan kicauan. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa burung hijau itu bukanlah burung sungguhan, melainkan ilusi manik-manik. Mungkinkah Sun ini adalah roh dari senjata roh? Senjata roh yang melahirkan roh senjata roh tingkat berapa ini? Apalagi konsep angin di dalamnya begitu padat. Ini jelas merupakan senjata terhebat. Hahaha, aku kaya. Luming sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh semacam ini, kegunaannya tidak akan ada habisnya. Luming mendekatinya dengan hati-hati. Dia melepaskan konsep angin dari tubuhnya, mencoba menarik manik tersebut. Bus. Ketika Luming mendekat, burung hijau itu memperhatikannya. Ia mengeluarkan kicauan yang tajam dan mengukurnya dengan matanya yang besar. Luming mengaktifkan konsep angin dan mendekati mutiara bundar. Ketika burung kecil itu bersentuhan dengan konsep angin Luming, matanya terlihat ramah. Dia sepertinya menikmati aura yang dipancarkan Luming. Ada kemungkinan. Luming sangat gembira. Dia mengerahkan lebih banyak upaya untuk melemparkan konsep angin. Bocah, pergilah. Manik ini milikku. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Seorang pemuda kekar dan tinggi berjalan mendekat. Mata Luming menjadi dingin. Pemuda inilah yang dia temui kemarin. Mata pemuda kekar itu dipenuhi keserakahan saat dia menatap manik itu. Segera setelah itu, konsep angin keluar dari tubuhnya. Tingkat penguasaannya bahkan lebih tinggi dari Luming. Nak, bubarkan konsep anginmu dan biarkan aku yang melakukannya. Pemuda kekar itu menegur dengan nada memerintah. Bodoh. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa diganggu oleh pihak lain dan fokus mengendalikan konsep angin. Pada saat itu, burung itu sedang menikmati angin ciptaan Luming. Tampaknya menikmatinya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Luming dengan maniknya. Saya berhasil. Luming sangat gembira. Burung kecil itu terbang ke arahnya, yang berarti burung itu mengenalinya. Brengsek. Melihat ini,
Pemuda kekar itu berteriak dengan marah, manik ini milikku. Anda ingin, dalam mimpimu. Ledakan. Konsep angin yang kuat mengalir menuju manik-manik. Ledakan. Konsep angin remaja kekar bertabrakan dengan konsep Luming, menciptakan ledakan yang hebat. Konsep angin Luming bergetar dan menghilang dengan keras. Burung hijau itu tampak ketakutan. Ia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit dengan manik-manik itu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Pemuda kekar itu meraung dan menekuk kakinya. Otot-otot di tubuhnya meledak, dan sosok kekarnya membubung ke langit dan meraih manik-manik itu. Brengsek. Pada saat ini, Luming meraung marah. Dia menginjak tanah dan sosoknya melonjak ke langit, bergegas menuju mutiara bundar. Bus, bus. Burung kecil itu menjerit dan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Hembusan angin kencang muncul. Burung kecil dan manik-manik itu berubah menjadi lampu hijau dan bergegas ke depan, menghilang dalam sekejap mata. Bang, bang. Luming dan remaja kekar itu jatuh dengan cepat dan mendarat di gurun, meledakkan dua lubang besar di gurun tersebut. Brengsek. Luming berteriak dengan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Manik yang hendak berada di tangannya dihancurkan begitu saja oleh pemuda kekar itu. Hati Luming berdarah. Manik itu jelas bukan masalah sepele. Itu adalah senjata yang digunakan oleh seorang ahli tak tertandingi yang telah mengembangkan konsep angin. Jika Luming bisa mendapatkannya dan memahami konsep angin di dalamnya, konsep anginnya pasti akan maju pesat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menyingkat rune niat dalam waktu singkat. Tapi sekarang, semuanya hilang. Niat membunuhnya terhadap pemuda kekar itu terlihat jelas. Nak, apa yang kamu teriakkan? Aku bahkan belum menanyaimu. Nak, aku sudah bilang padamu untuk membubarkan konsep anginmu dan biarkan aku melakukannya. Kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sekarang setelah Anda menyebabkan saya kehilangan harta karun tertinggi ini, beritahu saya, bagaimana Anda berniat memberikan kompensasi atas kehilangan saya? Pemuda kekar itu memelototi Luming dengan ekspresi yang sangat muram, niat membunuhnya berkedip-kedip. Kompensasi kamu. Hahaha. Luming sangat marah hingga dia tertawa. Dialah yang menemukannya dan hendak mendapatkannya, tapi dihancurkan oleh pemuda kekar. Kini, pemuda kekar itu sebenarnya ingin dia memberi kompensasi. Itu sungguh menggelikan. Aku akan membayar kepalamu, idiot. Hari ini, kamu harus mati. Tatapan Luming mengancam saat dia berjalan menuju remaja kekar itu. Haha, kamu ingin membunuhku. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah lereng 100 dewa, di mana budidaya ditekan dan tubuh fisik lebih unggul. Tubuh fisikku telah mencapai tingkat atas dari level 5, melampaui beberapa raja. Anda ingin membunuh saya hanya dengan kemampuan Anda. Kaulah yang akan mati. Remaja kekar itu tertawa liar. Otot-ototnya menonjol saat dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Luming. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Ledakan. Luming juga melayangkan pukulan, mengarah ke tinju lawan. Kamu masih berani bersaing denganku. Kamu sedang mencari kematian. Pecah. Pemuda kekar itu memperlihatkan senyuman garang. Dia ingin menghancurkan tinju Luming dengan satu pukulan dan membiarkannya terbaring di tanah dan meratap. Bang! Kedua tinju itu saling bertabrakan. Kaca! Sesuai keinginan pemuda kekar itu, suara patah tulang terdengar. Namun, wajah pemuda kekar itu tidak lagi menunjukkan keganasan atau kegembiraan, hanya ketakutan dan ketidakpercayaan. Ah! Kemudian, pemuda kekar itu menjerit nyaring.